Halo, ketemu lagi bersama saya dan kali ini kita akan membahas tentang melanjutkan perbincangan sebelumnya dengan beberapa teman, salah satunya Didit Putra, dan kali ini saya sudah bersama Edwin Nazir dan kita akan membahas tentang hal yang kurang lebih sama. Jadi perpindahan karir yang sebelumnya kebetulan dari wartawan dan sekarang berubah menjadi produser film. Begitu, Win? Betul, Pak. Nah, itu mungkin share sedikit, Bu. Pertama, gue sendiri sih kurang ada bayangan ya. Tapi kalau misalnya dari wartawan TV pindah ke produser film tuh mungkin nggak terlalu jauh karena kan kita bicara tentang bahasa visual kan. Ya, betul. Nah kira-kira. Betul sekali. Jadi masih. Iya. Jadi gimana? Karena produksinya sama-sama masih audiovisual ya, kira-kira gitu. Dan kenapa tertarik ke film juga kan karena kalau kita di TV kan juga kita suka bikin dokumenter panjang, kita kadang-kadang bikin liputan khusus yang durasinya cukup panjang gitu. Jadi pikir-pikir sedikit banyak kan proses produksinya sama-sama di audiovisual. Walaupun memang secara teknis ada beberapa yang berbeda, termasuk istilah dan skala pengerjaannya ya. Tapi kurang lebih artinya bukan seperti Toto Bayu misalnya dari sebelumnya wartawan politik, Toto jadi desainer fashion gitu kan, mungkin loncatnya lumayan, ya kan. Nah ini adaptasinya masih lebih enak gitu. Ya, tapi mungkin perbedaannya ketika lo di TV jadi wartawan TV, lo tuh ada kesempatan untuk tampil di depan layar, di depan kamera maksudnya, ya kan? Sementara kalau misalnya sebagai produser kan lo lebih banyak di belakang kamera, begitu kan? Nah ini kalau mungkin, produser mau tampil juga bisa. Oh, kayak contohnya jadi kayak cameo, gimana? Enggak bercanda. Oh jadi cameo, ya bisa juga sih. Ini mungkin kita akan lihat penampilan Edwin Nazir ketika dia berada di depan kamera. Ini mempermalukan ini. Tahun berapa ya? Gua nggak tahu nih tahun berapa. Tapi lo muda banget sih kelihatannya di sini, Bu. Sekarang udah tua ya. Win, itu orang mau salaman, Win. Lo cuekin, Win. Tuh lihat tuh dia sampai akhirnya udahlah, gue menyerah deh. Akhirnya ya Allah, gue peluk deh nih orang. Gue udah menerapkan physical distancing dari zaman dulu. Lo tuh sempat di depan kamera dan sebagai salah satu presenter kondang RCTI dan tiba-tiba lo memutuskan untuk sepenuhnya berada di belakang kamera. Itu kira-kira apa yang memotivasi lo untuk melakukan itu? Motivasinya nggak ada sih, Bay. Nggak, tapi balik lagi yang tadi karena sebenarnya yang gue lakukan sekarang ini kan sama, yaitu bercerita, sebenarnya storytelling kan. Pada saat di TV kan lu juga storytelling jadi wartawan, ya kan. Cuma bedanya kalau di wartawan semua harus fakta, kalau di film masih bisa fiksi. Atau non fiksi, jadi ada pilihan gitu ya. Tapi sebenarnya yang mau kita sampaikan kan sama, ya storytelling. Oke. Dan kalau misalnya di jurnalistik, maksudnya kalau misalnya pemberitaan televisi gitu ya, mungkin yang namanya serunya tuh sedikit berbeda gitu ya dengan kalau misalnya kita bicara fiksi gitu ya, film pendek atau film panjang gitu kan. Mungkin lebih terstruktur gitu, lebih sama chaosnya, berantakannya sama berantakannya kan. Gue inget banget ketika gue jadi wartawan TV itu yang namanya bikin berita tuh aduh berantakan banget deh, semuanya berjalan pada saat yang bersamaan dan harus live dan kita harus improvisasi. Nah kalau misalnya di film gimana Win? Nah yang paling ngangenin di TV emang itu sih chaosnya ya. Lo udah kemana-mana tetap aja juga masih ingat-ingat gimana hebohnya karena semua deadline kan pendek kan. Nah mungkin kalau di film bedanya karena produksi itu kan terencana dengan baik. Sebelum syuting skripnya udah final, lokasinya semua udah tahu, semua udah ada big reading, semua udah tahu harus ngapain.
kameranya mau ada di mana, semua kan sudah dibahas sebelumnya. Mhm. Itu yang sangat berbeda dengan kita jadi wartawan kan. Kadang-kadang gue ingat pertama kali dapat tugas luar kota waktu itu pas lagi ada banjir bandang di Nusa Tenggara. Pesawat pagi, pokoknya nyampe Kupang itu jam 11.15, baru mendarat jam 12 harus live. Jadi kebayang ini beritanya dari mana? Lokasi banjirnya itu perjalanan darat 2 jam dari Kupang. Dan jalan darat ketutup. jadi ya akhirnya kita interview di situ. Coba maksudnya kan boro-boro kita merencanakan mau shoot sebelah mana dan segala macam, ya kan. Selalu ada deadline yang harus kita penuhin dulu gitu. Walaupun pada akhirnya ternyata ya, udah mulai waktu itu kan masih blow on Pak, baru mulai kerja, jadi masih nggak tahu mau ngapain. Lama-lama kan kita udah tahu kan, pasti banyak yang bisa informasi yang bisa kita dapat juga walaupun kita belum nyampe ke lokasi gitu ya. Tapi ya itu beda banget. Iya. Oh, kecepatannya juga kan, kecepatan pace kerjanya kita sebagai wartawan TV itu cepet banget, dan kemungkinan untuk salah tuh besar sekali. Apalagi kalau udah live kayak begitu. Gue inget banget ketika gue live, gue udah rencanain nih, oke, posisi gue udah blocking, gue udah pas. Jadi ketika ada helikopter turun untuk ngambil bahan logistik yang untuk disebarkan ke masyarakat, waktu itu kalau nggak salah tsunami ya, nggak salah, atau ini gempa di Gunung Sitoli, Pulau Nias. Nah, ketika udah live kayak begitu, tiba-tiba ada paket berita yang diputar sebelum helikopter itu mendarat. Ketika dia mendarat, terus habis itu paketnya masih jalan. Ketika helikopternya berangkat, baru paketnya selesai, dan gua akhirnya live dengan belakang kosong, nggak ada apa-apa. Bahan logistik nggak ada, cuman rumput hijau. Ya. Kira-kira mungkin ada cerita yang seperti itu nggak yang bisa lo share? Kebodohan. Wah, kalau kebodohan kayaknya banyak banget ya. Dulu inget banget pas pernah siaran itu sore sama Devi tuh waktu itu. Jadi pokoknya pas bulan puasa, gue inget banget karena kita sambil ngepasin buka puasa waktu itu. Jadi waktu itu ada penangkapan salah satu terduga pemimpin teroris ya waktu itu ya. Nah, jadi pada saat tahu-tahu konfirmasi itu, lagi acara buka puasa bersama di Polri waktu itu. Nah, jadi pas si tim yang di lapangan dapat informasinya langsung. Nah, terus kemudian wartawan di lapangan handal. Jadi sedemikian rupa dia berhasil mendapatkan live by phone dengan Kapolri waktu itu. Nah, cuma persoalannya, kita semua nggak ada yang tahu itu Kapolri. Jadi pada saat mulai ceng opening kan, segmen 1, terus langsung dibilang kan, kami baru saja mendapatkan informasi, ini. Di prompter juga belum ada kata-kata tuh Pak, kan? belum ini kan, dan kami sudah segera kami konfirmasi berita itu dengan Kepolisian Republik Indonesia. Selamat malam. Jadi gue berdua Devi menebak-nebak siapakah di sana. Dan nggak ada yang ngasih tahu itu. Wah, itu seru banget. Jadi ya nunggu. Itu awkward moment ya kira-kira 3 menit, nggak nyampe 3 menit, 15 detik lah gitu kan. Coba kan cukup mempermalukan diri di depan layar ya gitu. Karena kan kalau kita mau nembak bapak siapa, itu kan nggak mungkin juga kita bertanya. Kalau kita langsung bilang bahwa ini kan bisa aja kepala polisi, bisa Kadif Humas, bisa iya kan? Kita juga nggak berani. Baik Pak, apakah benar? Akhirnya sampai 2-3 pertanyaan pertama, Pak aja manggilnya udah. Sambil kita menebak-nebak siapakah ini. Oh ya, akhirnya dari suara mungkin kedengeran, ketahuan ya. Oh, ini Kapolri nih. Dari suara, baru setelah itu ketahuan. Gimana? Ya, tapi 2 pertanyaan pertama sambil nebak-nebak. Itu nggak ngebayangin stresnya sih waktu itu kan. Gitu. Antara menyampaikan berita yang sementara beritanya sangat serius kan. Kalau itu banyak sih gitu.
Itu kalau di berita TV sih emang iya, tapi kalau misalnya udah film, ini kalau udah fiksi kan masih bisa diatur gitu kan. Nah, kebetulan Ya. film terakhir lo itu film pendek nih, judulnya The Science of Fiction. Film panjang ini. Oh, film panjang, film pendek sih? Film panjang Ini ya? film panjang. Anjay, Nanti tayang di salah gue. bioskop Oh gitu? sebentar lagi. Iya. Tunggu dulu. Nanti setelah Tunggu. Film pendek dibuat panjang apa memang dari awal film panjang? dari awal film panjang. Oh, film panjang. Oh, ini gue belum nonton nih soalnya nih. Coba. Oke, Belum tayang. Belum tayang. Di Indonesia, tapi di luar udah menang kan beberapa festival film kan? Yes. Nah, ini ceritanya tentang kenapa? Kita world premiere-nya di Locarno Film Festival di Swiss. Agustus 2019. Wow. Untuk pertama kalinya ada film Indonesia masuk di main competition, terus dapat penghargaan juri special mention ya. Iya. Dan memang ceritanya sendiri menarik karena lain dari biasanya ya. Seorang Siman, ya. Yang bercita-cita atau secara mental terganggu karena pengalamannya sehingga dia merasa sebagai seorang astronot dan sayangnya dia tidak bisa menceritakan pengalamannya karena lidahnya putus. Apakah itu cukup sebagai rangkuman dari ceritanya itu? Mungkin lu bisa cerita. Kalau satu kalimatnya kita bicara ini cerita tentang astronot dari Bantul. Jadi ini kejadian pendaratan di bulan yang kita suka lihat videonya itu kan selama ini dengan berbagai perdebatan di belakangnya. Nah, ternyata syutingnya itu di pantai di Gumuk Pasir di Jogja, Pak. Tahun 60 sekian. Nah, saat proses syuting itulah ada Siman melihat kejadian ini, seorang petani buta huruf seperti pada umumnya orang Indonesia di tahun 60-an di pedesaan ya, mereka dia nggak sekolah. Nah, terus kemudian Siman ngelihat kejadian itu, tapi dia nasibnya kurang bagus, jadi ketangkep sama tentara sama CIA. Karena syutingnya kru Amerika semua, lidahnya dipotong. Jadi Siman nggak bisa cerita, dan dia nggak bisa baca tulis juga kan. Yeah. Jadi dia menghabiskan sisa hidupnya untuk berusaha menceritakan apa yang dia lihat itu ke orang-orang dengan cara mengikuti gerakan astronot itu. Oh gitu. Jadi dia jalannya pelan, dia kemana-mana pakai helm. Jadi artinya ini mau menceritakan tentang, sebenarnya nyambung banget sama profesi kita dulu, Pak, ya, tentang fake news. Oh iya. Artinya kita nggak pernah bisa tahu mana berita yang benar, mana yang enggak. Jadi apakah Siman yang tahu kebenaran tapi malah nggak bisa ngomong, atau jangan-jangan Siman juga belum tentu benar, kayak hal-hal seperti itu. Kan sekarang yang kita alamin sekarang kan semua berita yang beredar, ini yang mana sih yang benar? Ya. Nah ini harus ditonton, Pak. Keren banget filmnya. Berarti kapan tuh kira-kira akan kita lihat di bioskop ini? Setelah situasi membaik ya, karena sekarang kan kondisi sekarang keramaian termasuk bioskop kan belum bisa beroperasi normal ya. Ya. Harusnya semester 1 tahun ini memang awalnya, tapi jadi mundur ke semester depan. Oke. Kalau dari sisi pembuatan filmnya sendiri, lu tuh memang rencananya bikin film untuk sekelas festival gitu? Atau ada pertimbangan mengenai itu nggak sih? Ketika lo mau buat film, ini film buat festival atau film komersil gitu, ada seperti itu nggak? Ya, biasanya memang dari awal tuh sudah dirancang kalau dari sisi produser ya, karena kalau produser kan kita harus memikirkan sisi bisnis dan finansial ya. Siapa penontonnya, kemudian gimana kita dapat uangnya buat bikin filmnya dan segala macam. Nah, biasanya itu kan akan sangat berhubungan dengan marketnya nanti. Pada saat kita tahu kita mau bikin film yang sangat komersil gitu ya, pasti pertimbangan
ya pertimbangannya pasti pertimbangan komersil. Jadi misalnya ceritanya mungkin dibuat lebih ceritanya yang kira-kira udah punya market. Biasanya kalau banyak film yang dari novel atau ya seperti itu. Terus kemudian cara promosinya pun akan beda. Secara budget juga pasti hitungannya beda karena kita tahu pasti akan penontonnya di bioskop yang target utama. Tapi pada saat kita biasanya tuh memang karakter walaupun film bagus tetap film bagus gitu ya, tapi biasanya karakter treatment pembuatannya itu memang agak beda. Jadi kita tidak bisa ekspektasi film yang sangat komersil untuk ada di festival. Karena cara mereka melihatnya beda. Jadi kayak film-film Marvel gitu nggak akan masuk di Cannes sejauh ini. Tapi kita nggak tahu nanti gitu kan. Sementara kayak Joker di satu sisi itu kan dark gitu ya filmnya ya. Maksudnya agak berbeda dengan karakter film-film superhero sebelumnya. Makanya pada saat Joker dia diputar di beberapa festival gitu. Jadi ya karakteristik festival dan penontonnya itu yang dari awal udah ditentuin. Jadi nggak bisa mau semuanya. Bisa-bisa aja ya kalau spesial banget gitu. Tapi probabilitas untuk dapat semuanya itu memang nggak gampang. Lu sebagai wartawan kan nulis ya. Nah kalau di sini nih sebagai produser tuh kayaknya jauh dari penulisan. Apakah baca skrip aja ya? Iya makanya. Apakah itu apa ya? Itu sesuatu yang menjadi kesulitan lo di awal ketika menjadi produser? Karena mungkin kalau sebagai penulis itu kan dorongan untuk menulis itu kan besar gitu biasanya. Nah, gimana tuh? Nulis skrip agak susah, panjang soalnya bisa 100 halaman. jadi dari awal gak kepikiran, gak usah nulis, kita bagian baca aja gitu. Tapi beberapa produser ada yang nulis juga. Kalau sutradara udah pasti lah, sebagian besar ambil nulis juga gitu. Jadi kalau di film itu dibilang ada G3-nya itu adalah penulis, sutradara, dan produser. Jadi sebenarnya yang menentukan produk ini di awal, filmnya mau seperti apa, arahnya kemana, ceritanya bagaimana, mereka bertiga. Jadi walaupun produser tidak secara langsung menulis benar-benar ngetik gitu, enggak, tapi bertiga ini memang yang menentukan kerangka filmnya. Jadi semangat untuk nulisnya tetap tercurahkan walaupun tidak dalam bentuk nulis beneran gitu ya. Tapi biasanya memang terlibat di situ gitu. Lebih banyak negosiasi dengan dua partner lainnya ya. Lo kan sebagai produser, lo pasti banyak negosiasi itu dengan penulis maupun sutradara, begitu ya kurang lebih. Nah kalau di film itu balik lagi tadi karena semua terancang, jadi bahkan sampai skrip pun biasanya kita bikin strukturnya dulu sebelum mulai nulis. Jadi ngebahas strukturnya nanti ada istilah ada plot point, mid point, dan seterusnya lah. Pokoknya nanti di bagian-bagian itu mau cerita apa, di sini mau cerita apa gitu. Terus jadi sebelum sampai benar-benar jadi skripnya itu, nah hal-hal seperti itu yang kita bertiga itu biasanya duduk bareng lumayan intens. Jadi ibaratnya mau bangun rumah, pondasinya, struktur bangunannya udah jadi dulu. Nanti jendelanya mau bentuknya kayak gimana, desain pintunya mau gimana, masih bisa di belakang. Tapi strukturnya harus ini dulu. Oke. Dan lo merasa tidak mengalami hambatan berarti begitu ya? Karena mungkin ya secara teknis nggak terlalu jauh beda banget sih ya. Kalau bilang nggak mengalami hambatan berarti kesannya sombong ya, nggak enak juga ya. Mungkin ada hambatan yang bisa lo share gitu. Hambatan pasti ada lah, tapi artinya segala sesuatu kan bisa dipelajarin ya. Sama dengan hampir sebagian besar teman-teman kita yang jadi wartawan kan juga background-nya bukan nggak semua. Bahkan sebagian besar background-nya bukan komunikasi atau apalagi jurnalistik gitu kan. Lo kalau nggak salah apa sih arsitek ya? Ada yang dokter hewan, teknik mesin ya, lupa gue. Teknik mesin terus jadi wartawan. Terus kan jadi produser. Ya, jadi kita harus belajar. Seperti konsultan politik dulu sebentar. Oh iya ya, konsultan politik.
Naruga. Nggak jelas aja hidup ya. Iya. Ya, jadi artinya ya pasti bisa dipelajarin. Apalagi zaman sekarang ya, maksudnya referensi kan enak banget nyarinya gitu, buku semua aksesnya relatif sangat mudah gitu ya. Jadi kalau kita nggak bisa pelajarin, nggak bisa tahu informasi banyak, kayak rugi banget kalau zaman sekarang kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang akan yang tertarik untuk terjun ke dunia film, mungkin dari profesi lain yang sebelumnya gitu, mungkin ada pesan yang bisa lo sampaikan gitu mungkin, apalagi di tengah COVID kayak begini kan, pada tiarap semua. Ya, ini lumayan, ini zaman di tengah COVID ini saatnya untuk menulis berarti ya. Kalau buat penulis. Yeah. Kalau produksi kan semua stop dulu. Film kita lagi industri itu lagi maju banget, lagi oke banget beberapa tahun terakhir gitu. Ya sedih juga dengan ada COVID, tapi ya mudah-mudahan semua cepat beres dan jadi lebih bagus ya kondisinya. Nah, di film itu memang intinya sih gini, kalau mau pindah jalur atau apapun, kalau memang senang di sana, nggak ada salahnya dicoba gitu ya. Kayak gue sekarang setelah nyobain macam-macam gitu ya, pada saat masuk ke film, nggak semua mulus, cuma secara ritme dan mood dan situasi kerjanya kayaknya gue memutuskan untuk pengen di sini gitu. Nah, jadi pada saat kita tahu seperti itu, biasanya hal-hal yang jadi menghambat itu jadi lebih kerasnya, jadi lebih ringan. Karena itu kan jadi ya udah paket kan, kita nggak boleh ngeluh lagi ya. Memang lo mau milih di situ ya risikonya ada hal-hal gini ya lo harus jalanin, atau lo cari solusinya supaya itu nggak ganggu gitu kan. Ya, gue rasa komitmen ya berarti intinya ya. Baiklah kalau begitu. Ya. Memang semua harus berawal dari komitmen. Thank you banget buat waktunya. Ngerti banget soal komitmen. Anjay. Jadi kita akhiri dulu perbincangan kita ini. Thank you banget udah share sedikit tentang pengalaman lo ketika beralih profesi dari wartawan ke produser film, dan mungkin mudah-mudahan bisa jadi informasi yang bermanfaat buat yang nonton. Thank you banget sekali lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, oke? Thank you. Thank you, bye. Nah.